Semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran seni budaya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Di video kali ini, kita akan masuk ke materi pembelajaran notasi musik, ataupun biasa dikenal sebagai notasi angka, ataupun notasi balok. Mungkin sebagian dari teman-teman kalian telah mengetahui apa itu notasi. Dan di video kita kali ini, kita akan membahasnya, apa itu notasi, dan siapakah yang pertama kali menemukan ataupun mempergunakan notasi ini. Sehingga untuk zaman sekarang ini banyak yang sudah mengenal notasi angka dan notasi balok yang digunakan sebagai menciptakan lagu ataupun musik yang sering kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam pengertiannya bahwasannya notasi musik adalah sistem penulisan karya musik. Dalam notasi musik, nada dilambangkan oleh not, walaupun terkadang istilah nada dan not saling dipertukarkan. Tulisan musik biasa disebut partitur. Notasi musik standar saat ini merupakan sebuah notasi balok yang didasarkan pada paranada, dengan lambang untuk tiap nada menunjukkan durasi dan ketinggian nada tersebut. Tinggi digambarkan secara vertikal dan sedangkan waktu ataupun ritme digambarkan secara horizontal. Nada merupakan sebuah bunyi yang sifatnya beraturan, mempunyai frekuensi tunggal tertentu. Ataupun di dalam kalimat lain, nada bisa diartikan sebagai suatu jenis bunyi yang mempunyai getaran yang sifatnya tetap, per detik ataupun per frekuensi yang ada. Frekuensi ini merupakan sebuah tinggi rendahnya sebuah bunyi. Makanya disebut sebagai frekuensi ataupun aturan di dalam sebuah bunyi. Setelah kita mengetahui nada, sekarang kita akan membahas tentang garis paranada, di mana nada itu dituliskan. Menurut pengertiannya, paranada adalah 5 garis horizontal, tempat not ditulis. Not dapat diletakkan di garis ataupun di antara garis spasi paranada. Di garis ini saya tunjukkan, ini merupakan sebuah garis yang warna hitam. Di sini tempat not yang akan diletakkan. Di antara dua garis berarti di spasi. Spasi dari kedua nada ataupun garis hitam ini. Setelah itu, simbol musik sesuai bergantung pada efek yang diharapkan, ditempatkan pada suatu garis yang berdasarkan nada atau fungsi yang sesuai. Notasi musik ditempatkan berdasarkan nada. Notasi perkusi ditempatkan berdasarkan instrumen dan nada berhenti, dan nada lainnya ditempatkan berdasarkan kesepakatan. Jadi sebuah not dituliskan ke dalam sebuah garis paranada itu merupakan sebuah kesepakatan, di mana nada itu akan diletakkan, sehingga bagi pembaca partitur bisa melihat di mana not itu akan diletakkan, sehingga ada kesepakatan di mana akan dimainkan sebuah musik instrumen ataupun musik vokal. Setelah kita membahas ataupun mengenal tentang garis paranada, di sini saya menyertakan sebuah contoh notasi balok, yang dimana pengertian notasi balok merupakan salah satu percabangan dari notasi musik. Notasi balok berbentuk not-not yang terbentuk dari susunan garis paranada, tanda mirama, tanda mula, tanda ulang, dan lain-lain. Dan di samping ini merupakan sebuah notasi balok yang telah diisi oleh not yang terdiri dari chord C, D, E, F, G, A, B, C. Atau biasa disebut sebagai do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi, bulat hitam ataupun seperti biasa sering dikatakan orang bahwasannya adalah toge, ini merupakan not. Not yang telah disusun di dalam sebuah garis paranada. Jadi sudah dijelaskan notasi balok itu seperti apa dan pengenalannya seperti apa. Setelah kita
mengenal dasar dari notasi balok, terlebih dahulu kita harus mengetahui sejarah penerapan dari notasi balok yang hingga sampai sekarang ini sering dipakai oleh para musisi ataupun komponis musik. Dituliskan bahwa notasi balok ini diterapkan oleh Paus Agung Gregory. Paus Gregorius pertama lahir pada tahun 540 hingga wafatnya pada tanggal 12 Maret 604, atau lebih dikenal dengan julukan Gregorius Agung. Adalah sebuah paus atau pimpinan tertinggi Gereja Katolik Roma dari tanggal 3 September 590 hingga akhir hayatnya. Ia juga dikenal sebagai Santo Gregorius Sang Dialogis dalam sebuah gereja Ortodok Timur. Ortodok ini merupakan sebuah aliran dalam Gereja Katolik. Karena karya tulisan yang berjudul Dialog-Dialog, untuk alasan ini terjemahan namanya dalam bahasa Inggris dari teks Gereja Ortodoks adalah Gregorius Dialogus. Dia adalah paus pertama ataupun pimpinan tertinggi pertama dengan melatar belakangi seorang biarawan. Gregorius adalah seorang dokter gereja dan salah satu dari 6 bapa gereja Latin. Kata bapa ini merupakan sebuah pimpinan dalam gereja, dan dia dianggap sebagai orang suci di Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks Timur, Gereja Anglikan, dan beberapa gereja Lutheran. Nah, bisa kalian lihat bersama di sebelah kan ini merupakan sebuah foto ataupun lukisan Paus Agung Gregory yang pertama menerapkan notasi balok untuk sebuah partitur. Jadi sudah bisa kalian kenal siapakah yang pertama kali menerapkan notasi balok yang sampai saat ini dikenal yang sering dipakai oleh para musisi ataupun arranger musik. Dari tokoh Paus Gregory atau dikenal sebagai Paus Gregorius pertama, lahirlah sebuah kidung Gregorian. Di dalam bahasa Latin disebut sebagai Cantus Gregorianus, yang merupakan sebuah tradisi pokok kidung polos gereja barat, sejenis monofoni yang disebut sebagai nyanyian suci dalam bahasa Latin di sebuah gereja Katolik. Monofoni ini merupakan sebuah susunan nada yang tunggal. Jadi monofoni adalah nada tunggal yang diterapkan di dalam sebuah partitur. Kidung Gregorian sangat berkembang di kawasan barat dan tengah Eropa pada abad ke-9 dan ke-10. Dan disempurnakan dengan penambahan maupun penghilangan bagian-bagian tertentu pada kemudian harinya. Dan meskipun Paus Gregorius yang pertama disebut-sebut sebagai legenda yang populer sebagai penciptanya, para ahli meyakini bahwa kidung Gregorian adalah hasil sintetis kidung Romawi dan kidung Galia pada zaman Wangsa Karoling lama sesudah Paus Gregorius pertama wafat. Di sini saya menyertakan sebuah contoh partitur yang berbeda dari pengenalan partitur yang sudah saya jelaskan. Ini merupakan sebuah partitur ataupun notasi balok yang diterapkan oleh Paus Gregorius yang pertama. Dan terakhirlah sebuah kidung Gregorian. Dan di sini saya akan menyertakan sebuah kidung Gregorian yang bisa kalian perdengarkan bersama. Bagaimana? Sudah jelaskan pemaparan materi yang telah saya berikan kepada kalian mengenai notasi musik ataupun notasi angka dan balok. Dan di video kali ini kenapa saya mengkhususkan ataupun melebih dalami mempelajari tentang notasi balok? Karena di dalam buku pegangan kita atau pegangan kalian
di situ membahas tentang notasi balok. Jadi saya mengkhususkan ke notasi balok, tidak notasi angka. Bukan berarti saya mengesampingkan notasi angka. Dan dasarnya dari semua itu sebenarnya kedua notasi tersebut sama, hanya pembacaan dan konsepnya berbeda. Dan semoga apa yang telah saya jelaskan di dalam video ini dapat bermanfaat bagi kalian dan menambah wawasan kalian terhadap musik. Dan ketika saya memberikan pertanyaan atau tugas kepada kalian, kalian dapat mengerjakannya dengan baik dan benar. Dan juga saya selalu mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap menjaga kesehatan kalian dan selalu mengikuti protokol yang telah ditetapkan agar terhindar dari virus corona. Sekian video pembelajaran ini, dan sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih.